Manuver Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan aksi spektakuler band Niji di Jakarta International Stadium dan menyebut suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya, menunjukkan perbedaan gaya komunikasi politiknya dengan Ketua Umum PSI Giring Ganesa. Sebelumnya Giring Ganesa sempat menyindir pembohong pecatan Jokowi di HUT PSI. Bagaimana memaknai strategi komunikasi politik antara Anies Baswedan dan Giring Ganesa? Untuk mengulasnya lebih dalam, sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi Golkar sekaligus founder kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, ada juga Ketua Tim Komunikasi Partai Solidaritas Indonesia Andi Budiman. Selamat sore Bang Andi Budiman. Ini namanya sama, jadi saya nanti agak kebingungan. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore, saya mau ralat sebentar. Saya bukan Ketua Tim Komunikasi tapi juru bicara PSI. Oke, juru bicara PSI Andi Budiman. Oke. Dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Mbak Rifana, Mas Andi. Oke, saya langsung. Sore Mas Gun Gun, sore. Oke, saya mau ke. Di Aceh ini. Ya, saya mau ke Bang Andi Sinulinga dulu yang di Aceh, agak jauh tempatnya, yang lainnya di Jakarta. Bang Andi Sinulinga, manuver Anies Baswedan menonton konser Niji, kemudian memposting musik yang menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Bang Andi, sebagai pendukung Anies, kemudian kolaborasi warga Jakarta, ini menurut Anda ini bentuk sindiran Mas Anies, sindiran balasan Mas Anies kepada Giring? Saya nggak tahu apa yang ada di hatinya Mas Anies ya dan di pikirannya itu. Jadi saya nggak mau masuk di dalam hati dan pikiran orang. Oke. Nah, tapi saya bisa menduga, bisa mencoba merabanya. Nah, saya menganggap itu adalah sesuatu yang biasa saja. Kalau saya menganggap, karena toh anak-anak personel Niji ini memang punya psychological barrier yang lama dengan Giring. Boleh dicek di Anda boleh browsing semua informasinya. Kita punya akses informasi secara personal. Itu ada peristiwa tersendiri antara mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemerintah DKI atau Anies Baswedan dalam rangka mengecek sound di apa itu namanya itu menghadirkan banyak orang, tidak hanya Giring Niji. Kemarin juga Afgan, sebelumnya juga ada siapa dan nanti akan ada lagi. Jadi bagi saya secara pribadi saya memandang itu tidak dimaksudkan untuk itu. Ya, saya memandangnya. Tapi ada pandangan lain. Nah, saya coba memahami juga pandangan lain yang mengatakan itu ada kritikan. Nah, jika itu benar kritikan, maka menurut saya kritik atau katakanlah kickback Anies kepada Giring seperti yang diungkapkan dalam media bahwa ini serangan balik Anies kepada Giring. Menurut saya ini adalah contoh serangan balik seorang politisi yang dengan peradaban tinggi menurut saya. Jadi saya menganggap bahwa budak itu bicara tidak beradab. Orang merdeka itu bicaranya beradab. Cukup dengan simbol dan tanda-tanda. Nah, saya kira masyarakat Jakarta, orang Indonesia tahu itu ya bagaimana adab itu. Kalau itu benar, maka itulah dia. Tapi saya meyakini adalah merasa tersindir, suaranya bagus, tidak sumbang, kemudian merasa kemudian Giring membuat cuitan yang sangat sarkastik menurut saya. Ini, waduh, kita ini kan politisi ya lama di politik. Kita ini juga, saya misalnya besar di Pulau Sumatera dengan peradaban sendiri yang orang tahu, nggak seperti itu amat gitu loh, kira-kira kayak itu. Itu Mbak Rifana menurut saya. Itu tidak membangun peradaban sama sekali dalam bidang politik. Oke, saya mau tanya ke Mas Andi Budiman sebagai jubir PSI. Mas Andi Budiman, kalau tadi menurut Bang Andi Sinulinga bahwa kalau memang itu betul sindiran yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu adalah sindiran dengan peradaban komunikasi politik yang sangat tinggi begitu ya. Dan dibalas kemudian oleh Ketua Umum Anda, kalau menurut Bang Andi Sinulinga tadi cuitannya sangat sarkastik begitu. Nah, saya mau tanya, apakah kemudian Giring dan juga PSI merasa memang pernyataan Anies Baswedan di media sosialnya yang mengatakan bahwa suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya, ini memang sindiran balasan kepada Ketua Umum Anda dan kemudian Ketua Umum Anda membalas lebih sarkastik lagi kepada Anies? Terima kasih Rifana. Yang pertama saya juga heran kalau Mas Anies tidak menjawab substansi apa yang menjadi persoalan. Yang menjadi kritik dari Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa terkait dengan kinerja dia sebagai seorang gubernur. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami adalah sebuah kritik yang legit, kritik dari
kekuatan politik terhadap Gubernur DKI Jakarta yang kami anggap tidak bisa bekerja dan kemudian tidak perform, dan karena itu tidak pantas untuk maju dalam pemilihan presiden karena track recordnya pernah menggunakan menggunakan politisasi agama. Jadi itu yang menjadi dasar kritik. Jadi kami justru mempertanyakan kalau misalnya kritik yang sifatnya sangat substansial dalam politik itu justru tidak dijawab, tapi justru dijawab menggunakan simbol-simbol yang bagi kami tidak jelas kaitannya dengan kepentingan publik. Sekali lagi apa yang terjadi di Ben Niji dengan segala hormat bukanlah atau tidak terkait langsung dengan kepentingan publik. Beda nilainya dengan seorang gubernur atau seorang calon presiden yang harus siap, harus bersedia untuk dikritik, diuji pendapatnya, sikap dia, masa lalu dia di hadapan publik, di hadapan pemilih. Jadi bagi saya, bagi kami di PSI, apa yang dilakukan oleh PSI adalah politik yang substansial. Nah pertanyaannya Rifana kemudian, kita lebih suka yang mana? Lebih penting mana bagi kita? Politik yang sifatnya substantif, yang isi, atau yang bungkus? Dalam situasi politik seperti sekarang, dalam pandangan kami di PSI, yang lebih diperlukan publik adalah kejujuran. Bukan basa-basi sopan santun yang sebetulnya menyembunyikan masalah yang sangat serius. Sopan di luar tapi di belakang main politisasi agama. Nah ini yang kita tidak ingin terjadi. Baik. Jangan sampai publik tertipu oleh bungkus yang santun. PSI ingin mengingatkan hal-hal yang substansial tadi dalam politik. Mohon maaf kalau sikap jujur ini membuat beberapa orang tidak nyaman. Tapi sekali lagi jangan sampai masyarakat terlena oleh bungkus yang santun. Oleh politik eufemisme yang mengabur-ngaburkan persoalan. Seolah-olah tidak ada persoalan, tidak ada problem masa lalu, tidak ada masalah dengan cara-cara untuk meraih kekuasaan, tidak ada problem di dalam penyelenggaraan atau policy dia atau kebijakan seorang gubernur ketika mengelola sebuah kota. Justru yang kami heran, apa yang kami kritik selama ini tidak pernah dijawab secara substantif oleh Gubernur Anies Baswedan. Kritik tentang Formula E tidak pernah dijawab, kami melayangkan interpelasi tidak pernah dijawab, kami mempersoalkan banjir, penanganan banjir tidak dijawab, mempersoalkan rumah DP 0 rupiah tidak pernah dijawab. Jadi sekali lagi yang harus ditanyakan justru adalah Gubernur Anies Baswedan kenapa selama... Jadi tidak merasa tersindir PSI begitu ya? Menjawab secara substantif apa yang menjadi pokok persoalan yang dilontarkan oleh PSI. Oke, jadi tidak merasa tersindir begitu Mas Andi, PSI, dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Anies Baswedan? Justru bagi kami itu adalah politik, bukan politik tingkat tinggi, karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Bicara tentang persoalan grup band dan lain sebagainya, mungkin itu bukan konsumsi politik, tapi mungkin lebih tepat untuk media infotainment. Tapi bagi kami kalau di politik, kalau misalnya yang kami tunggu justru adalah jawaban yang serius. Oke, saya mau tanya ke Mas Gun-Gun. Dari seorang gubernur, seorang pejabat publik. Oke, Mas Gun-Gun, kalau menurut PSI itu bukan itu bukan komunikasi politik begitu ya, karena tidak berkaitan dengan kepentingan publik begitu ya. Sementara tadi Bang Andi Sindulingga mengatakan bahwa kalau memang itu benar berarti ada peradaban komunikasi politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan. Mas Gun-Gun, saya mau tanya ya, apakah kemudian manuver Gubernur DKI Anies Baswedan ini memang reaksioner dan sebagai bentuk perlawanan balik kepada lawan politik yang selama ini kita tahu bahwa Giring dan juga PSI, terutama Giring PSI selalu memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakannya Anies Baswedan, Mas Gun-Gun? Kalau saya lihat upaya ini adalah bagian dari manajemen konflik ya. Tentu ini terhubung dengan pengelolaan opini publik. Bicara soal konteks dan pesan yang harus kemudian disampaikan ke khalayak luas. Jadi tentu selain substansi itu juga soal momentum sih kalau saya perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau dalam konteks manajemen konflik selalu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik kan. Berbeda gaya memang, dan itu memang juga ditentukan oleh posisi PSI dan Giring begitu. Saya lihat ada dua gaya dominan. Pertama adalah labeling, kemudian yang kedua adalah kategorisasi. Itu dari sisi bahasa retorik ya. Contoh misalnya pernyataan menghentak dengan labeling pembohong itu dengan narasi di belakangnya, tentu itu adalah bagian dari upaya yang kemudian sebut saja serangan dari PSI dalam konteks ini diartikulasikan oleh Giring. Kemudian kategorisasi misalnya bisa lihat contoh nyata misalnya jejak menggunakan isu SARA itu juga diangkat oleh Giring dalam pidatonya kan. Nah
Sementara Anies Baswedan dari sisi panggung yang diciptakan kemarin itu lebih pada metafor. Ya, dari sisi pengelolaan komunikasi politik misalnya suara sumbang begitu ya, suara yang tidak sumbang. Itu kan bagian dari metafor yang bisa polisemi, multimakna yang ditafsiri oleh siapapun. Terlepas dari soal pengelolaan gaya ya, ada memang substansi, harus kita pilih, ada substansi dan ada cara. Nah, substansi ini memang harus dijawab ya. Kenapa? Karena kedalaman peradaban demokrasi itu membutuhkan jawaban-jawaban substantif, terutama ke depan dalam proses konsolidasi demokrasi. Itu pernyataan-pernyataan yang mewakili taruhlah kegundahan itu harus dijawab dengan jelas oleh para pemimpin, baik itu kepala daerah maupun nanti calon presiden. Tetapi saya juga memahami bahwa konteksnya ini sedang dimainkan dalam pengelolaan manajemen konflik tadi. Makanya saya lihat belum ada urgensi. Saya lihat Anies Baswedan memang masuk ke pusaran isu-isu ini, sehingga kemudian kalau dia bicara soal perjalanan panjang rivalitas 2024 pasti ada manajemen ya dalam upaya untuk menjawab itu. Dan saya pikir pada waktunya Pak Anies pasti akan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Bang Andi Sindulingga, kalau menurut Mas Gun-Gun belum ada urgensinya sebetulnya Mas Anies masuk ke dalam pusaran rivalitas dengan Giring Ganesa. Apakah kemudian Mas Anies ini sudah mulai menyiapkan perlawanan, membalas serangan-serangan balik dari lawan-lawan politiknya karena sudah jengah selama ini, karena dikritik terus, diserang terus, begitu? Enggak. Anies Baswedan yang saya kenal itu orangnya itu dindingnya itu tebal itu, kayak batu karang di tengah lautan dihantam ombak, dia biasa. Ini anak-anak ini itu bukan kelasnya Anies Baswedan itu. Dan harus diingat nanti ya, harus apapun yang disampaikan, coba Anda bayangkan, baru ngomong kayak gitu aja Anies, itu sudah menjadi konsumsi publik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa omongan Anies itu bukan konsumsi publik, omongan Giring lebih tidak substansi publik. Mengatakan orang pembohong, dipecat, menggunakan ayat. Ingat ya, ini pembohongan besar yang dilakukan oleh PSI yang disuarakan terus-menerus. Yang melakukan politisasi ayat itu adalah Ahok. Ahok yang didukung oleh PSI yang menggunakan surat Al-Maidah, ingat itu ya, surat yang diyakini oleh agama lain dan itu kita kembali ke substansinya Bang Andi. PSI oleh Ahok itu. Anies tidak pernah menggunakan ayat dalam berpolitik. Anda boleh cek. Sebutkan satu dalil atau berita, Anda boleh, nggak usah geleng-geleng kepala, Anda tunjukkan yang menggunakan politik ayat itu adalah Ahok. Dan Ahok mengucapkan Al-Maidah berkali-kali, menafsirkan agama orang lain. Kita kembali ke substansinya Bang Andi. Kita harus buka ini semua, tapi nanti ada waktunya. Biar saya dulu aja yang ngomong, nanti ada waktunya. Giring itu belum cukup itu berival sama Anies itu. Dan ingat, kalau Giring itu kelasnya ketua umum partai, yang dikritik itu adalah ketua DPR, ketua MPR, presiden. Itu yang dikritik, bukan gubernur. Lawan bertanding ketua umum partai itu adalah ketua umum partai. Bertanding secara pikiran, bertanding secara gagasan, baru bicara secara substansi. Tidak ada substansinya PSI selama ini. Coba sebutkan itu. Menjawab soal Formula E. Nanti ditunggu di bulan apa nanti penyelenggaraannya. Ditunggu saja terlaksana atau tidak. Saya ingin kasih satu warning ya. PSI tidak mendukung Formula E dengan bicara macam-macam. Coba bayangkan. Kalau tidak percaya terhadap Formula E sampai genit, sampai harus jalan-jalan. Tengok itu. Alam aja nggak cocok sama Giring. Sehingga harus terprosok masuk ke dalam lumpur. Itu menurut saya itu ada penolakan alam Jakarta terhadap PSI. Jadi Anda kalau nggak percaya, Anda lihat nanti. Kita lihat apakah betul yang disuarakan PSI itu adalah suara masyarakat Jakarta. Secara mayoritas lebih besar. Saya yakin itu. Dan kita ini tinggal di Jakarta, kita mendengar. Jadi ya, saya mengatakan ada silent majority di Jakarta. Jadi kalau dikatakan oleh Mas Gun-Gun tadi, ya memang mereka harus melakukan itu. Melakukan labeling, kemudian stigmatisasi kepada orang. Ingat ya, orang yang tidak berpendidikan, yang otaknya malas mikir itu gampang sekali membuat stigmatisasi sama orang. Nggak benar, nggak becus kerja dan segala macam.
Tidak ada yang substansi menurut saya. Oke. Kalau kita bicara substansi, kita bicara secara keseluruhan, secara holistik Jakarta ini. Penanganan banjir. Nggak usah repot-repot penanganan banjir itu. Oke, Tengok Bang aja Andi. zaman sebelumnya Kalau itu Bang banjir Andi. sampai ke istana, Oke. sampai ke bundaran HI. Hari ini bandingkan Oke. aja. Nggak usah kita buka data. Kalau kita buka Oke, data, Bang Andi, boleh saya berhenti. harus beri kesempatan ke Mas Andi Budiman. Dari data menurut saya itu nggak bisa dibohong. Pemirsa tidak bisa dengar apa yang Anda berdua katakan satu-satu. Silakan Mas Andi. Oke, silakan Mas Andi. Ada persoalan serius dengan Anda, sehingga Anda tidak bisa berkomunikasi secara baik, padahal saya sudah menawarkan satu tawaran yang cukup jelas bahwa yang diinginkan oleh PSI adalah perdebatan yang sifatnya substansial. Apa jawaban Anda terhadap Formula E? Kenapa kita harus menghambur-hamburkan 560 Satu-satu Bang Andi, satu-satu Bang Andi Sinulinga, biarkan Mas Andi Budiman. Oke, Bapak-bapak kalau tidak bisa satu-satu saya harus break terlebih dahulu ya. Saya jelaskan ya, Desember 2019, Gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran 160 miliar untuk Satu-satu. pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir. Pada awal tahun 2020, Jakarta banjir besar. Tapi pada 3 bulan sebelum tragedi banjir ini, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan anggaran 360 miliar rupiah untuk komitmen fee Formula E. Itu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai pejabat publik? Oke, Mas Andi, kita kembali ke substansi soal komunikasi politik dulu ya. Tidak masuk ke dalam situ. Terkait dengan soal konser satu grup band di sebuah stadion. Jadi itu bukan persoalan publik. Yang menjadi persoalan publik adalah Formula E. Kalau Anda melihat secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bro Giring, itu jelas sekali apa yang menjadi keberatan PSI selama ini. Penggunaan anggaran yang tidak transparan, tidak tepat, menghambur-hamburkan uang rakyat, itu uang pajak masyarakat, bukan uang pribadi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa pengelolaan kota yang tidak kompeten. Ini menjadi persoalan. Dan kemudian ada yang menghamburkan uang rakyat itu yang beli mobil. Oke, Bapak-bapak, saya harus break terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi karena Anda berdua tidak bisa mengikuti aturan yang sudah saya tetapkan. Kita akan break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 orang narasumber. Ada Andi Sinulinga, kolaborasi warga Jakarta sekaligus politisi Golkar. Kemudian ada Andi Budiman, juru bicara PSI, dan Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Mas Gun Gun, saya mau tanya ya, tadi Bang Andi Sinulinga mengatakan bahwa Giring Ganesa bukan rival yang sepadan dengan Anies Baswedan, tapi kenyataannya Anies Baswedan juga memberikan sindiran balasan kepada Giring Ganesa. Di satu sisi Giring PSI kemudian terus menyerang Anies karena memang sepertinya menikmati untuk bisa mendongkrak begitu ya, ikut terseret, terkerek begitu karena terus dibicarakan di media dan lebih populer. Mas Gun Gun, bagaimana membacanya ini? Ya, menurut saya akan ada sisi positif dan negatifnya ya bagi kedua belah pihak. Sisi positif misalnya dari artikulasi serangan bagi Giring dan PSI, saya pikir itu menunjukkan gagasan, pikiran, sikap PSI, dan itu tentu terhubung juga dengan political news framing, pemberitaan media dan diskursus publik. Yang itu tentu dalam konteks politik menjadi penting sebagai bagian dari cara PSI atau Giring berkomunikasi dengan halayak. Itu positifnya, tetapi negatifnya itu bisa backfire kalau kemudian konfirmasio, istilah Aristotelian itu ya, pembuktian dari narasi-narasi itu menjadi lemah atau mudah dipatahkan, sehingga kemudian nanti akan ada kecenderungan tafsir bias, subjektif, atau bahkan bisa aja masuk di ranah hukum kalau kemudian ada delik yang kemudian bisa diadukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan serangan Giring. Itu satu hal yang sangat lumrah dalam konteks rivalitas saya pikir, dan sisi negatif itu tinggal nanti bagaimana pengelolaan manajemen isunya oleh PSI dan oleh Giring. Saya pikir di situ Mbak Rifana. Kemudian bagi Anies ya, itu juga ada sisi positif dengan banyaknya serangan dan dia punya prospek dalam konteks misal rivalitas 2024. Itu terhubung juga dengan menjadi free ride publicity pada akhirnya. Menjadi publisitas yang kemudian bisa menaikkan popularitas dia dengan semakin banyaknya pemberitaan, diskursus di sosial media, perbincangan di media mainstream.
itu kita tidak bisa nafikan. Itu ada sisi yang kemudian bisa mengangkat nama Anies Baswedan dalam media recognition namanya. Pengakuan media terutama dalam isu-isu. Nah nanti kalau kemudian tidak bisa dikelola dengan baik juga, bagaimana misal serangan-serangan itu harus dijawab, harus dikelola baik oleh dia maupun oleh timnya, maka itu juga bisa punya tendensi delegitimasi. Apalagi Pak Anies selesai masa jabatannya di 2022. Sehingga kemudian kekosongan itulah yang kemudian menurut saya menjadi pertaruhan, terutama akan banyak upaya menelisik ya posisi, sikap, gagasan termasuk program kerja selama dia menjadi Gubernur DKI. Oke, saya mau tanya ke Bang Andi Sindulingga, baru nanti saya ke Mas Andi Budiman sebagai penutup. Bang Andi Sindulingga, apakah kemudian yang dikatakan tadi oleh Mas Gun-Gun itu betul ya, bahwa dengan membalas sindiran secara halus dengan peradaban komunikasi politik tingkat tinggi, itu kemudian memberikan free ride publicity kepada Mas Anies, bahwa itu memang salah satu bagian untuk mengelola konflik yang sisi positifnya mendapatkan tambahan elektoral dan juga simpati publik. Tapi sisi negatifnya kalau tuduhan-tuduhan itu kemudian tidak bisa dibantah, itu kemudian bisa menjadi backfire. Jalan berpikirnya Mas. Tapi itu kan jika ya, saya menganggap tetap itu biasa saja, cuman merasa tersindir aja. Tapi saya kan nggak tahu pikiran dan perasaannya Anies Baswedan. Tiba-tiba kita jadi tahu sesuatu yang melekat pada orang lain, tuh kita hanya menduga-duga. Tapi oke lah, jika. Nah kalau jika begitu, memang menurut saya konflik ini harus dipelihara, biar publik ini tahu, ya kan, yang bahwa yang lawannya Anies itu ya giring itu. Ya kawan-kawan itu dikasih tahu sehingga publik nanti melihat siapa yang berkualitas, siapa yang tidak berkualitas, siapa yang berkomunikasi dengan baik, siapa yang berkomunikasi tidak beradab. Itu nanti akan dilihat itu cara berkomunikasi. Siapa yang ngomong-ngomong pembohong, siapa yang sesungguhnya pembohong, yang mengkapitalisasi terus politisi ayat segala macam itu. Nah saya ingin mengatakan bahwa itu di pemborosan anggaran. Saya ingin mengatakan begini ya, saya tantang saudara Andi Budiman, kita Zooman berdua difasilitasi, Anda boleh pilih moderatornya, dibikin temanya itu, pemborosan anggaran dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, banjir Jakarta dengan gubernur sebelumnya, dan kita bikin diferensiasi terhadap yang Anda katakan itu. Kalau mau substantif, kalau mau bicara substantif, kita bicara data, bicara layaknya orang yang terpelajar, ya. Itu yang menurut saya untuk membangun peradaban politik. Jangan cuma stigmatisasi, mengatakan orang pembohong, padahal kita pembohong. Kemudian seolah-olah kita paling jujur. Nggak jujur Anda, jangan Anda kira Anda itu yang paling jujur. Banyak orang berintegritas di Republik ini. Banyak. Anda boleh catat track record kita. Jadi jangan merasa paling punya track record yang baik, jangan. Anda boleh lihat track record Anies Baswedan, Anda nggak akan punya alasan lain. Selain dua hal, itu stigmatisasi tadi itu, yang kata Gun-Gun. Melakukan politik ayat dan mayat, ya, dan kemudian nggak bisa kerja, pandainya hanya cuma berkata-kata, pembohong. Nggak ada hal yang produktif di sini. Nggak ada hal yang produktif. Pidato giring itu tidak ada yang produktif, menurut saya. Tidak ada yang substantif. Dipecat oleh Pak Jokowi, ingat, jabatan politik itu, jabatan menteri itu, jabatan politik. Di reshuffle itu tidak analog dengan orang bisa kerja atau tidak. Kalau di reshuffle itu analog, orang bisa bekerja atau tidak, kita lihat aja kualitas menteri sekarang yang dari, apakah sudah pasti kalau ia nggak dipecat, dia berkualitas? Baik Bang Andi, tidak. saya harus beri kesempatan ke Mas Andi Budiman. Akal kita, intelektual kita terbatas. Seolah-olah kalau nggak dipecat, kinerjanya bagus. Kerjanya bagus, itu terlalu simplifikasi, terlalu simplistik itu cara berpikir seperti itu. Nah tapi saya maklum ini anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang menurut saya anak-anak muda ini kalau berhasil dia akan hebat. Tapi saya mengingatkan bagaimana anak-anak muda di zaman Orde Baru. Baik, Bang Andi, saya harus beri kesempatan ke Mas Andi Budiman. Menyikut kiri dan kanan, menendang ke bawah, hanya berani pada orang-orang yang tidak berkuasa. Dan kemudian berlindung di balik kekuasaan. Itu bukan anak muda itu. Baik, silakan Mas Andi. Bang Andi Sindulingga, sudah karena waktu kita sudah mau habis, silakan Mas Andi Budiman. Kalau Pak Jokowi itu salah, saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya sampaikan Pak Jokowi itu salah. Mas Andi Budiman silakan. Silakan Mas Andi Budiman. Pertama, sekali lagi kita ingin mengajukan pertanyaan paling penting dalam politik. Lebih penting mana? Isi atau bungkus? Anda mau seseorang dengan kualitas
sopan santun yang baik, tapi dengan isi yang tidak baik atau sesuatu yang memang lebih jujur. Nah, sekali lagi dalam pandangan kami, dalam situasi politik sehari ini, kejujuran adalah hal yang paling penting. PSI ingin mengingatkan masyarakat, sekali lagi ini harus dilihat bagian dari edukasi politik. Masyarakat harus diingatkan secara terus-menerus tentang apa yang menjadi substansi di dalam politik. Hal-hal yang paling prinsipil di dalam politik. Yang paling prinsipil di dalam politik itu adalah soal tidak boleh memecah belah masyarakat berdasarkan isu sara. Itu adalah salah satu hal yang paling prinsipil. Kami ingin mengambil garis yang tegas dalam soal itu. Ingin mengingatkan kepada publik tentang berbahayanya menggunakan isu-isu tadi di dalam politik. Itu adalah cara kami mendidik, mengajak masyarakat untuk mengingat apa yang terjadi selama ini, apa yang terjadi sebelumnya, mengingatkan tentang track record seorang kandidat yang akan maju di dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Oke, Bang Andi, kita sudah tidak ada waktu, saya harus close di sini. Jangan sampai kita terlena dengan kesantunan, karena bagi kami yang lebih penting bagi masyarakat adalah kejujuran. Oke, Bang Andi, saya harus beri kesempatan ke Mas Andi Budiman. Mohon maaf sekali. Kalau masyarakat punya informasi yang lengkap, informasi yang lengkap itu harus dimulai dengan satu komunikasi politik yang jujur. Jangan sampai sopan santun, basa-basi sebagaimana politik era lama, Orde Baru, eufemisme dan lain sebagainya, itu menghilangkan substansi. Membuat kita lupa pada yang substantif. Dan kita terlena melihat seorang tokoh yang sopan santun. Tapi sebetulnya punya banyak catatan terkait dengan rekam jejak masa lalunya. Itu Mas yang Andi sedang diingatkan oleh PSI. Mas Gun-Gun, singkat saja, waktu kita sudah habis. Mas Gun-Gun, singkat saja konklusinya bagaimana membaca gaya komunikasi politik Giring dengan Anies. Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Ini konteks rivalitas 2024, ini bagian dari aksi reaksi, jadi harus diposisikan menurut saya nanti publik lebih cerdas dalam membaca substansi apa yang kemudian menjadi kritik, sekaligus para politisi punya social responsibility untuk kemudian juga masuk ke wilayah substantif di momentumnya. Dalam konteks misalnya dialektika, demokrasi kita semakin beradab, tetapi juga tidak menafikan keberadaan publik yang juga perlu atau punya hak untuk tahu dari apa yang kemudian para pejabatnya lakukan. Begitu. Oke, baik. Sekali lagi semoga para pejabat kita memiliki social responsibility menjelang kontestasi pemilu 2024, berdebat, mengkritik, saling melontarkan masukan yang lebih substantif begitu ya, memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada hari ini. Ada Andi Budiman, juru bicara PSI, kemudian ada politisi Golkar sekaligus kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulingga, dan Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini.